Ad-dalil sadis, dalil yang ke-6, al-maslahatul mursalatu, maslahat mursalah. Masih ada itu. Al-maslahah al-mursalah. Ta'rifuha, definisinya, adillatu man yahtajjuna biha, dalilnya orang yang berhujjah dengan masalah mursalah. Surutul ihtijaj, syarat-syaratnya berhujjah biha dengan masalah mursalah. Yang keempat, azharu subahiman, paling dohirnya kesangsian-kesangsian orang. La yahtajjuna biha, yang tak berdalil siapa mereka biha dengan masalah mursalah. Ta'rifuha, definisi masalah mursalah. Al-maslahatul mursalatu, adapun masalah mursalah, ai al-mutlaqatu, masalah mutlaqah. Tadi nyambung dengan masalah munasib mursal itu. Fi istilahil usuli, di dalam istilahnya usuliyin, al-maslahatul lati adalah kemaslahatan allati yang lam yasra as-syari'u, tidak mensyariatkan siapa syari' hukman kepada hukum litahqiqiha, untuk mewujudkan masalah itu. Walam yadulla, dan tidak menunjukkan dalilun syar'i pada dalil syar'i ala tibari, atas dinilainya masalah itu, au ilghaiha, atau mengabaikan maslahat. Ada masalah ya, tetapi syariat tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu. Kalau masalah mu'tabar kan nanti ada masalah, seperti misalnya menjaga akal, itu kan masalah. Nah, untuk menjaga akal Allah mensyariatkan tidak boleh minum khamr. Itu berarti masalah yang oleh Allah disyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu. Itu namanya nanti masalah mu'tabar. Ini ada masalah yang oleh syari' tidak disyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, gitu. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa masalah itu dinilai atau diabaikan. Itu disebut dengan masalah mursalah. Wasumiyah, dan diberi nama apa masalah mursalah itu mutlaqatan, pada masalah mutlaqah, yakni masalah yang lepas. Lianna, karena sesungguhnya masalah itu lam tuqayyad, tidak diikat apa masalah itu bidalil iktibarin, dengan dalil iktibar, dengan dalil yang menilai, au dalili ilghain, atau dalil ilgha. Misaluha, contohnya, adapun contohnya masalah itu, al-masalah itu adalah masalah allati syarra'a li ajliha, yang mensyariatkan li ajliha, karena gara-gara masalah itu, ashabu itu siapa sahabat, mensyariatkan ittikhadus sujun, kepada dibentuknya penjara-penjara, au darban nukudi, atau membuat uang, au ibqa al-ardi ziraiyati, atau menetapkan tanah pertanian, allati yang fatahuha, telah menaklukkan siapa kaum muslimin, kepada siapa sahabatnya, kepada ardu ziraiyah itu, menetapkan fi aidi ahliha, di dalam tangan-tangan pemiliknya al-ardu ziraiyah, wa wad'il kharaji 'alaiha, dan menetapkan pajak atas ardu ziraiyah, kata Sayyidina Umar. Aguru hada, dan lain-lain minal masoli, dari masalah-masalah allati yang iqtadatha, menghendaki kepada masalah ini, ad-daruratu, apa keharusan-keharusan, awil hajatu, atau hajat-hajat, awil tahsiniyatu, atau tahsini. Nanti di belakang penjelasannya ini semuanya. Walam tusyarra, dan tidak disyariatkan ahkamun, apa hukum-hukum laha ayali tahqiqiha, untuk mewujudkan masalah itu. Walam yashhad, dan tidak menyaksikan syahidun, apa dalil syar'iyun yang syar'i, syahidun maksudnya dalil ya, syar'iyun yang syar'i bi'tibariha, dengan menilai masalah itu, au ilghaiha, atau mengabaikan masalah. Wa tawdihu hadha ta'rif, adapun penjelasan definisi ini, anna tasri'al ahkam, sesungguhnya pensyariatan hukum, ma kusida, tidak dimaksudkan bihi, dengan tasri'ul ahkam, illa tahqiqu masalihin nas, kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Ayat artinya jalbu naf'in, artinya menarik manfaat lahum, untuk mereka, au daf'u dararin, atau menolak doror, bahaya, au daf'u harajin, atau menghilangkan kepicikan anhu, dari mereka.
Wa inna masalihan nas, sesungguhnya kemaslahatan manusia itu latan hasil tidak terbatas juz'iyatuha, apa bagian-bagiannya masoleh itu. Kemaslahatan itu tidak terbatas, luar biasa. Wala tatanaha, dan tidak pernah berakhir afroduha, apa satuan-satuan maslahat itu. Ini masalah untuk ini masalah untuk ini. Kadang-kadang itu afroduha. Wa ana, dan sesungguhnya masalah itu tatajaddadu, itu selalu baharu apa masalah bitajaddu di ahwalin nas, dengan baharunya kondisi manusia. Wadatawwaru, dan selalu berkembang apa maslahat bihtilafil bi'at, dengan berbedanya lingkungan, Wa tasri'ul hukmi, adapun pembentukan hukum, qad yajlibu, kadang-kadang menarik apa tasri' ini naf'an, kepada manfaat di zamanin, di dalam satu zaman, tetapi wa dararan, dan menimbulkan darar di akhir, di dalam zaman yang lain. Ini penting ini. Kadang-kadang hukum itu dulu ditetapkan untuk A masalah, tapi dalam waktu yang lain bisa jadi darar hukum yang sama itu. Wa fi zamanin wahid, di dalam zaman yang satu, qad yajlibu, kadang-kadang menarik al-hukmu, apa hukum, naf'an, kepada manfaat fi bi'atin, di dalam satu lingkungan, tetapi wa yajlibu, dan menarik apa hukum itu darar kepada darar fi bi'atin, di dalam lingkungan yang lain. Fal masalih, maka adapun masalah-masalah allati yang syara'at syari', telah mensyariatkan siapa syari', ahkaman, kepada hukum, litahqiqiha, untuk mewujudkan masalah itu, dalam menunjukkan wadala, dan menunjukkan ala tibariha, atas penilaian masoleh. Dulu penilaian masoleh itu ya, ilalan, sebagai ilat, lima, terhadap sesuatu syara'a, yang telah mensyariatkan sebab syari'u kepada amma, tusamma, diberi nama istilahil usulin, di dalam istilah usulin diberi nama al-masoliha al-mu'tabarata min syari', masalah-masalah yang dipandang atau dinilai dari syari'. Seperti apa? Mislu hifdi hayatina, seperti kemaslahatan menjaga hak hidup manusia, itu kemaslahatan. Itu mu'tabarah. Kenapa? Syara'a, mensyariatkan syari' siapa syari' lahu, kepada hifdu hayatin nas itu ijabal qisas, kepada kewajiban qisas minal qatilil amid, dari pembunuh sengaja. Wa hifdzi malihim, dan seperti menjaga harta mereka, ini maslahat. Ini disebut masalah mu'tabarah. Allati, yang syara'a, mensyariatkan siapa syari' lahu, terhadap hifdu malihim itu mensyariatkan haddas syarik, kepada hukum di hadnya pencuri, wasyariqati, dan syariqah. Wa hifdzi irdihim, dan seperti menjaga kehormatan mereka. Ini masalah mu'tabarah. Allati, yang syara'a, mensyariatkan lahu, untuk siapa syari' lahu, untuk ladi ini haddal qadhi, kepada hukum had qadhaf. Haddal qadhi, di hadnya orang yang menuduh zina. Wazaniyati, dan had zani, wazaniyati, dan zaniyah. Fakullun minal qatlil amdi, maka adapun masing-masing dari pembunuhan sengaja, wasariqati wal qatli wazina, wasfun munasibun, adalah sifat munasib. Kembali lagi ke depan ini. Artinya anak tasri al-hukmi, artinya pensyariatan hukum binaan alaihi, didasarkan alaihi, atas wasfun itu, yuhaqiqu maslahatan, bisa mewujudkan apa binaul hukmi alaihi itu maslahatan kepada maslahat. Wa huwa, adapun wasfun munasib itu mu'tabarun, adalah dinilai minasari, dari syari'. Berarti namanya apa? Maslahah mu'tabarah. Li'anna syari', karena syari' bana, memijakkan siapa syari' al-hukma, kepada hukum atas munasib. Wa hadzal munasibil mu'tabar, adapun munasib mu'tabar itu atau maslahah mursalah itu minas syari', dari syari', imam munasibun mu'assirun, ada kalanya munasib mu'assir, wa imam munasibun mulaim, ada kalanya munasib mulaim, ala hasabi nau'i tibari syari' lahu, sesuai dengan model penilaian syari' lahu, kepada al-munasib. Ini berarti ya, munasib itu kan sebenarnya maslahah itu di depan itu. Berarti munasib
munasib mu'asir, munasib mulaim itu dianggap sebagai maslahah mu'tabarah ya, karena dinilai oleh syari'. Walakin pada tidak ada perbedaan fitasi di dalam pembentukan hukum binaan dengan didasarkan alaihi atas munasib al-mu'tabar kama qaddana sebagaimana menjanjikan siapa kami. Wa amal masalihu adapun kemaslahatan allati yang iktadha menghendakiha kepada allati al-bi'atu apa lingkungan wa tawari'u dan hal-hal baru ba'dan qita'il wahyi setelah terputusnya wahyu walam yusyarri atau walam yasra ya, walam yasra dan tidak mensyariatkan asyadu siapa syari ahkaman kepada hukum-hukum litahqiqiha untuk merealisasikan ahkam itu. Walam yakun maksudnya begini, bagaimana kalau sudah ada masalah di kemudian hari di lingkungan tertentu tapi wahyu sudah berhenti, itu kan berarti tidak akan disyariatkan hukum oleh syari' karena sudah berhenti itu, sudah berhenti. Bagaimana itu? Walam yakun dan tidak ada dalilun apa dalil minhu dari syari' ala tibariha atas menilai masoleh au ilgoiha atau mengabaikan masoleh karena sudah terhenti. Bahada maka adapun ini itu sama diberi nama apa masoleh itu al-munasib al-mursal kepada munasib mursal au bi ibaratin atau dengan bahasa yang lain disebut al-maslahat al-mursalata kepada maslahah mursalah. Mislul maslahati seperti maslahah allati yang iktadat menghendaki apa allati anaz zawaja bahwasanya perkawinan allati yang la yusbatu tak ditetapkan apa allati biwasiqatin rasmiyatin dengan catatan resmi surat perkawinan la tusma maka tidak didengar ad-da'wa apa dakwah bihi dengan zawaj indal ingkar ketika terjadi pengingkaran. Oleh karena itu seharusnya ya berdasarkan masalah mursalah nikah itu wajib dicatatkan, wajib berdasarkan masalah mursalah. Tapi tetap aja ya rukun nikah itu tetap 5 saja mulai dulu, tidak berubah-ubah. Seharusnya rukun nikah itu bisa ditambah bisa dikurangi tergantung kondisi tertentu. Seharusnya. Wa mislul masalah tidak seperti masalah alati yang iktadar menghendaki apa masalah anna aqdal bai bahwa sesungguhnya akad jual beli alati la yusajjalu yang tak ditulis, yang tak dicatat apa akad bai ini layak kulu tidak bisa memindahkan apa akdul bai itu al-milkir kepada kepemilikan. Bahadi maka adapun ini keluar semuanya hadi. Masalih adalah kemaslahatan lam yasra as-syari yang belum mensyariatkan siapa syari ahkaman kepada hukum-hukum laha untuk masalih itu. Walam yatulah dan tidak menunjukkan dalil apa dalil minhu dari syari ala tibariha atas penilaian masalih au ilgoiha atau mengabaikan masalih. Baik maka adapun masalih seperti itu masalihu mursalatun adalah masalah mursalah namanya. Adillatuman dalilnya orang yastajun yang berhujjah siapa man biha dengan masalah mursalah. Dhahaba jumhurul ulama Islam bermadhab siapa mayoritas ulama kita dulu salah baca ini. Dhahaba jumhurul ulama muslimin bermadhab siapa mayoritas ulama muslimin ila anal maslahata bahwasanya masalah al mursalata hujjatun syar'iyyatun adalah hujjah syar'i yubna yang dipijakkan alaiha atas masalah mursalah itu tasriul ahkam apa pembentukan hukum. Wa anal waqi'atun bahwasanya kasus alati yang lahu tidak ada hukum biha di dalam alati binasin dengan nas au ijma atau ijma au qiyas atau qiyas au istihsanin atau istihsan yusra'u fiha disyariatkan fiha di dalam waqi'ah itu al-hukmu apa hukum alati yang tadi menghendaki kepada alladzi itu al-maslahatul mutlaqah apa masalah mursalah wala yutawaqqafu dan tidak boleh ditangguhkan tasrihul hukmi apa pembentukan hukum binaan ala hadhil maslahat karena didasarkan atas masalah ini ditangguhkan ala wujud syahidin atas adanya dalil minas syar'i dari syari' dibariha dengan menilai masalah itu. Jadi kalau ikut masalah ini tidak ada batu masail yang mauquf itu, tidak ada, tidak boleh ditangguhkan pembentukan hukum didasarkan atas masalah ini atas adanya dalil dari syari'.
tidak perlu ditangguhkan, tidak ada mauquf itu. Wa daliluhum, adapun dalilnya mereka ala hada atas ini apa? Ihtijaj bil masalah mursalah. Amroni adalah dua hal. Awaluhuma adapun awalnya amroni ini annama solihan nas, bahwasanya kemaslahatan manusia tatajaddadu itu selalu baharu, wala tatanaha dan tak pernah berakhir apa masolihun nas. Walau lam tusra, andai kata tidak disyariatkan al ahkamu apa hukum lima yatajaddadu, bagi kasus yatajaddadu yang selalu baharu apa ama min masolihin nas, dari kemaslahatan manusia. Walima dan hukum bagi sesuatu, walima dan kepada yang pertama, walima dan kepada sesuatu yang tadi yang menghendaki kepada emas tatawurum apa perkembangan masolihun nas, waktu soro at-tasri dan mengambil cukup apa tasri pembentukan hukum al masolih atas kemaslahatan alati yang iktabaraha menilaiha kepada masolih asyari usabasari apa saja. Kalau menunggu itu saja, tidak mau memutuskan dengan masalah-masalah yang selain itu, la'at tolat ini ya. Niscaya tersia-siakan kasirun apa banyak min masolihin nas, dari kemaslahatan manusia fi mukhtalafil azmina, di dalam berbagai waktu, wal amkinah dan tempat, wa waqafa dan berhentilah atas apa tasri an musayyarati tatawurin nas, dari mengikuti perkembangan umat manusia, kemasolihim dan kemaslahatan mereka. Berhenti tasri itu. Kalau menunggu Al-Qur'an turun lagi. Wa waqafa tasri an musayyarati tatawurin nas, dari mengikuti, musayyarah itu mengikuti perjalanan ya. Sayyarat saling berjalan. Wa hadza, adapun ini wukuf tasri ini tidak tasri tidak berjalan mengikuti perkembangan umat manusia itu lain, tapi itu tidak sejalan wama kepada sesuatu kusida yang dimaksudkan apa ma ini tasri dengan tasri. Nyatanya ma itu min tahqiqi masolihin nas, dari mewujudkan kemaslahatan manusia, itu tidak sejalan dengan kemaslahatan manusia. Wasanihim adapun keduanya dari amroni itu annaman istaqra'a, bahwa sesungguhnya orang istaqra'a yang meneliti siapa man tasri'at sahabat kepada persyariatan sahabat, wattabi'in dan tabi'in, wal a'immatul mujtahidin dan a'immatul mujtahidin, yatabayyanu maka menjadi jelas apa anu bahwasanya mereka syarra'u itu mensyariatkan siapa mereka ahkaman kasiratan kepada hukum-hukum yang banyak, litahqiqi mutlaqil maslahah, untuk mewujudkan masalah yang mutlak, mutlakil masalah, yang penting masalah gitu. Jadi semata-mata untuk mewujudkan masalah yang ada, mereka membentuk hukum-hukum yang banyak. La liqiyami syahidin, bukan karena terdapat dalil, bi'tibariha dengan menilai masalah itu, bukan karena ada dalil yang menilai masalah itu, ya karena semata-mata ada masalah. Pak Abu Bakar, maka adapun Abu Bakar jamaah suhufa, mengumpulkan siapa Abu Bakar kepada suhuf, kepada lembaran-lembaran al-mufarraqata, yang di al-mufarraqata. Ada kata al-mutafarriqata enak ya. Kalau mufarraqata kan ada yang dipisah-pisah. Tapi bisa jadi memang mufarraqah itu sengaja. Kalau al-mutafarriqah kan tercerai-berai, tak ada sengaja. Mengumpulkan suhuf-suhuf yang al-mufarraqata, yang dicerai-beraikan, alati yang kanat ada apa alati itu mudawwanan, ditulis fiha di dalam alat itu Al-Quran apa Quran. Makanya ketika Abu Bakar katanya mau mengumpulkan itu kan banyak protes ya itu ya. Katanya Al-Quran itu protesnya dari Umar, itu protes sekali. Kenapa? Ya karena pijakan Abu Bakar masalah pijakan mereka itu nunggu dalil, ada dalilnya ini katanya gitu. Waharoba dan memerangi siapa Abu Bakar mani'iz zakati kepada orang-orang yang enggan membayar zakat, misalnya mani'ina, wastahlafa dan mengganti Umar bin Khattab, siapa Umar bin Khattab, iya Umar bin Khattab juga seperti itu. Wa Umar dan Umar amdo pernah memutuskan siapa Umar ini at-tolako kepada tolak salasan 3 di kalimat wahidatin dengan satu kalimat. Ini Sayyidina Umar pernah gitu. Dosanya sampai sekarang dipikul oleh beliau.
kalau dosa ya. Karena tolak pada zaman Nabi itu 3 jadi 1 ya. Jadi kalau aku bilang tolak tuba, kok kaki ya. Tolak kalau suaminya laki. Tolak tuki. Itu jadi 1, bukan 3. Pada masa Nabi Abu Bakar sampai pada pertanyaan kepada Umar. Nah, pada masa Sayyidina Umar baru Umar itu atas dasar masalah hadiah karena manusia pada pada terlalu mudah ngomongkan tolak, lalu Umar mengatakan, "Awas. Kalau kamu bilang 3 jadi 3." Gitu. Itu sebenarnya awas dari Sayyidina Umar. Pada masa Nabi itu tolak 3 jadi 1 gitu. Nah, makanya sekarang kalau ada teman-teman yang tanya sama saya kembali pada zaman Nabi, bukan kembali pada Sayyidina Umar. Jadi 1 saja ceritanya. Kasihan sama Pak Fadil itu dulu. Tahu Pak Fadil ya? Pak Fadil itu sampai sekarang tidak kawin. Karena dia menceraikan istrinya 3 kali. Sekaligus. Akhirnya istrinya itu cerai kan, bisa. Istrinya kawin lagi. Pak Fadil tidak bisa kawin karena dia pegawai negeri. Untuk dapat surat cerai itu harus ada tanda tangan istri. Istri tidak mau tanda tangan. Sampai sekarang tidak kawin ya. Andai kata dulu tanya sama saya, selamat ya. Andai kata ya. Sudah ada banyak orang yang tanya sama saya tentang talak 3. Dulu Ma'ruf, anak Mas Ali juga, enggak, selamat. Kemarin ada juga Khalili, tahu Khalili ya? Dulu anak pusat Madura, dia ada di Bali, ada di Bangkalan, tongkat sama istrinya. Datang ke sini kemarin, tolak 3 juga. Saya bilang sudahlah jadi 1 dulu lah. Iya tak? Iya sudah. Mantap saya kan, pulang. Jadi aman lagi sekarang. Itu selamat. Selamat. Yang tidak selamat itu orang yang tahu hukum. Gitu. Kalau tahu hukum tidak mudah. Hukum itu gampang kan. Ini masa Sayyidina Umar ini amdo at-talaqo salasan bi kalimatin wahidah. Ini pada masa Sayyidina Umar. Pada masa Nabi dan Abu Bakar enggak itu. Bagaimana adan mencegah siapa? Umar sahmal mu'allafati qulubuhum kepada bagian mu'allafah qulubuhum minas sedekah dari sedekah. Tak dikasih oleh Sayyidina Umar. Bahwa doa dan meletakkan siapa Sayyidina Umar al-kharaja kepada pajak wa dawana dan membentuk siapa Sayyidina Umar ad-dawawin kepada kantor-kantor wa taqada dan kantor khususnya kantor keuangan. Watakhadha dan menciptakan siapa Sayyidina Umar as-sujun kepada penjara-penjara. Wawaqafa dan wawaqafa dan menangguhkan siapa Sayyidina Umar tamfidah haddis sariqati kepada pelaksanaan had pencurian fi amil maja'ah di waktu tahun kelaparan. Wa Utsmanu adapun Utsman jama'al muslimin mengumpulkan siapa Umar kepada kaum muslimin ala mushafin wahidan atas satu mushaf wa nasarahu dan menyebarkan siapa Utsman itu kepada mushaf wahid itu wa haraqa dan membakar siapa Utsman kepada sesuatu adahu yang selainnya mushaf wahid itu. Ini kan keputusan besar ya. Kalau saya ada pada waktu itu mungkin protes saja sama Utsman. Masa ayat-ayat yang banyak yang bacaan dibakar semua itu, tinggal punya Utsman. Itu kan kekayaan luar biasa itu. Tapi dibakar sama dia itu. Sehingga tak tersisa kecuali di dalam hati-hatinya para korban itu. Coba data-data itu dikumpulkan ya. Itu di museum, wah mahal sekali harganya. Tapi dibakar oleh dia itu. Dibakar. Itu kesalahan luar biasa. Saat ini ya, tapi pada saat itu dibakar itu adalah masalah untuk konteksnya. Kalau tidak dibakar itu maka akan terjadi pertumpahan kaum muslimin akibat perbedaan bacaan gitu. Sekarang ini menyesal, andai kata masih tidak terbakar, masih tersisa itu kekayaan Islam yang luar biasa itu. Wa haraqa ma'adahu wawarrasa dan memberikan waris siapa Utsman zaujataman kepada istrinya orang talaqo yang menceraikan siapa man sejuta kepada istrinya man itu lil firar karena untuk lari min irsia dari memberikan warisan kepada zaujah itu. Takut dikasih ini apa ya masalah ini ya. Misalnya saya sakit
saya sakit, mau mati sudah, atau saya banyak. Kemudian orang tua saya bilang, tanyakan aja istrimu itu, biar nanti dia nggak ganggu nanti itu katanya. Nanti dia mendapat waris. Akhirnya saya cerai. Tujuannya biar dia tidak dapat waris saya, ya kan, kalau cerai. Sayyidina Utsman tetap memberikan hak waris kepada istri yang dicerai oleh suaminya karena lari dari warisan itu. Ini kan luar biasa ini. Ya pekun katanya, kasih warisan. Itu dasarnya apa? Masalah musalah itu. Wa ala harkil gulat, dan membakar orang-orang yang gulat. Apa ya? Bahasa yang gulat. Apa gulat itu bahasanya? Apa gulat itu? Terlalu itulah apa namanya? Ekstrim. Orang-orang yang ekstrim. Minat Syiah, benar sekarang. Ekstrim. Minat Syiah dari orang yang Syiah, dari Syiah Ar-Rawafid. Ada yang ekstrim kan itu. Gulat ini zamannya golin, gulat. Jadi Syiah yang gulat. Syiah yang gulat itu Syiah yang mengatakan Allah itu setelah salah mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu seharusnya kepada Sayyidina Ali katanya. Ketika Allah bilang sama Jibril, ini kasihkan sama Sayyidina Ali. Katanya Syiah gulat, turun Jibril itu. Dicari-cari Ali pun tidak ada. Yang ada ternyata Nabi Muhammad. Akhirnya dikasih sama Muhammad. Sudahlah, capek karena kasih Muhammad aja itu. Itu Syiah gulat itu sampai begitu. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad Jibril salah, tetapi mengakui uluhiyati Ali, ketuhanan Sayyidina Ali. Itu gulat, itu dibakar oleh Sayyidina Utsman. Wal Hanafiyah itu ada pun Hanafiyah, hajaru itu menghajar, apa ya? Menghajar, mengampu siapa Hanafiyah itu alal muftil majid, atas mufti al-majid yang suka gurau. Apa ya suka gurau? Ya apa ya? Bahasanya yang lucu. Majid, muftil majid. Yang longor. Majid itu suka gurau. Ada mufti kok suka gurau. Itu dihajar oleh Hanafiyah. Tidak boleh berfatwa kamu. Gitu. Iya. Karena orang fatwa itu bayangannya harus surban wibawa gitu ya. Sekali bersabda didengar oleh orang banyak. Gitu. Itu ketika itu ya. Kalau mufti cengengesan itu bukan mufti. Itu muftil majid, itu dihajar. Wa tabibil jahil, dan dokter yang bodoh. Dokter yang bodoh. Apa ada dokter yang bodoh? Banyak dokter yang bodoh. Itu juga dihajar, dihalangi untuk berpraktek. Wal mukari al muflis, dan orang-orang yang menyewa yang muflis. Apa ini? Bangkrut. Wal malikiyah, itu adapun malikiyah abahu, membolehkan siapa malikiyah itu habsal muttahami, kepada menahan orang yang dicurigai. Jadi boleh orang yang dicurigai, belum terdakwa, baru dicurigai, itu boleh ditahan. Wa ta'zirahu, dan mentakzir kepada muttaham itu tawassulan untuk sampai ila iqrarihi, kepada iqrarnya muttaham. Tak mau ngaku, takzir itu atau dihukum. Abu Hanifah membolehkan itu, Maliki membolehkan itu. Wa Syafi'i, itu adapun Syafi'i aujabu, mewajibkan siapa Syafi'i al-qisas, kepada qisas minal jamaah, dari jamaah, kita qatalu, bila mana membunuh siapa jamaah al-wahidah, kepada satu orang. Wa jami'u hadil masalih, adapun semua masalah-masalah itu allati kenapa mewajibkan qisas kepada jamaah kalau bunuh satu orang? Iya, kalau tak diqisas nanti orang membunuh orang itu undang yang lain. Ayo bareng-bareng yuk. Bebas dari qisas gitu. Biar tak begitu, bunuh juga jamaah yang membunuh satu orang itu. Gitu. Iya, kalau tak diqisas itu bisa dijadikan cara oleh orang. Agar tak diqisas, ayo bareng-bareng bunuh gitu. Wa jami'u hadhil masalah, adapun seluruh masalah-masalah itu allati qasadaha, bermaksud siapa yang dulu. Allati qasadaha bima syara'u. Allati qasadaha, kurang enak nih bahasanya. Allati qasaduha ya. Qasaduha bermaksud siapa mereka para sahabat itu
kepada allati bima dengan sesuatu sarau. Ini buktinya sarau ini. Berarti itu qasadu. Bima sarau yang mensyariatkan siapa mereka kepada ma minal ahkami dari hukum-hukum ia masalihum mursalatun adalah masalah mursalah. Wa qad sarau dan sungguh mensyariatkan siapa mereka binaan dengan mendasarkan alaiha atas masalih mursalah itu liana karena masalih mursalah itu maslahatun adalah maslahah. Boleh ada dan karena sesungguhnya la dalilah tidak ada dalil minasari dari syari' ala ilqaiha atas mengabaikan masalih itu. Wa ma waqafu dan tidak berhenti siapa mereka sahabat anit tasri' dari membentuk hukum limaslahatin karena ada maslahah hatta yashhada sehingga menyaksikan syahidun syari'un pada dalil syar'i bi'tibariha dengan memandang masalah itu. Ada tidak ada mauquf di kalangan sahabat itu. Oleh karena itu qala al-Qarafi mengatakan siapa Imam al-Qarafi inna sahabat amilu mempraktekkan siapa sahabat umuran kepada beberapa hal limut lakil maslahati karena semata-mata maslahah lalit taqaddumi syahidin bukan karena mendahulunya dalil bil iktibar dengan menilai. Qala Ibnu Aqil dan berkata siapa Ibnu Aqil as-siyasatu adapun siasat kullu fi'lin adalah tiap-tiap tindakan takunu yang ada ma'ahu bersama fi'il itu annasu siapa manusia aqrabu adalah lebih dekat ila sholahi kepada kemaslahatan wa ab'ada dan lebih menjauhkan apa kullu fi'lin itu adal fasad dari kerusakan wa illam yad'uhu ar-rasul walaupun tidak meletakkan kepada kullu fi'lin ini ar-rasul siapa rasul wala nazala dan tidak turun bihi dengan kullu fi'lin itu wahyun apa wahyu. Ini sering dikutip oleh teman-teman jil ini nah biar tahu jil. Siasat itu apa? Siasat itu apa namanya? Politik hukum itu. Ya setiap perilaku yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh daripada mafsadah walaupun belum pernah disyariatkan oleh Rasul dan belum pernah ada wahyu yang diturunkan. Waman qala walaupun tidak ada Quran dan hadis maksudnya. Waman qala dan ada pun barang siapa qala mengatakan siapa aman wala siyasata tidak ada apa politik hukum siasat. Saya susu itu maknanya apa? Siasat itu maknanya mengatur. Dari saya susu mengatur. Karena itu orang ahli politik itu ahli ngatur. Katanya Iwan Fals. Kalau nak ngatur ndak asik katanya itu ya. Kayak main catur. Kalau ndak ngatur ndak asik. Jadi ngatur terus katanya. La siasata illa bimana toko kecuali dengan sesuatu. Natoko yang berbicara bihi dengan emma asal siapa syari' faqad golato maka telah salah siapa dia. Orang yang mengatakan bahwa tidak ada politik hukum kecuali dengan sesuatu yang telah dibicarakan oleh syari' faqad golato maka dia telah salah. Bukan hanya salah tapi wa golato dan menyalahkan as-sahabat kepada sahabat di syariat ini dalam syariatnya sahabat. Suratul istijab. Nah, syarat-syaratnya berhujjah. Nah, capek ya? Ya, sedikit lagi. Saya masih muda, saya sudah tua ini, tapi tua. Saya sengaja istri saya itu saya suruh pulang. Jangan ganggu saya karena mau ngaji. Jadi sengaja emang di rumah itu, tidak boleh ikut. Saya mau ngaji, mau nebus dosa saya bilang. Suratul istijab syaratnya berhujjah biha dengan masalah mursalah. Mana adapun orang yahtajun yang berhujjah bil maslahatil mursal dengan masalah mursalah ihtatu itu berhati-hati siapa mereka lil ihtijaj untuk berhujjah biha dengan masalah mursalah hatta la takuna sehingga tidak menjadi apa masalah mursalah itu baban sebagai pintu litasri untuk membentuk hukum bil hawa wa tasyahhi dengan hawa nafsu dan tasyahhi keinginan. Walihada oleh karena itulah istaratu mensyaratkan siapa mereka siapa ini mereka man yahtajun itu fil maslahatil mursalah dalam masalah mursalah allati yang yubna
dipijakkan alih kepada lati ini atas apa tasri mensyaratkan suruton salahatan kepada 3 syarat. Jadi tidak sembarangan ya. Awaluha adapun awalnya syarat yang 3 ini antakuna ada apa al-maslahatu maslahatan hakikiyatan adalah maslahah yang hakiki, betul-betul maslahah. Walasatan tidak ada apa maslahah itu maslahatan wahmiyatan adalah maslahah yang bersifat praduga, bersifat apa ya, imajinatif. Wahmiyah itu maslahah yang belum hakiki, belum ya, bersifat khayalan, bersifat imajinatif. Khayaliyat, maslahatun khayaliyatun. Wal muradu adapun yang dimaksud bihada dengan ini bahwa syaratnya itu harus masalah hakiki bukan masalah wahmiyah. Ayat haqqaqat terwujud min anna tasri al-hukmi, dari sesungguhnya mensyariatkan hukum fil waqi'ati di dalam kasus itu yajlibu akan menarik apa tasri'ul hukmi naf'an kepada manfaat atau menolak dororon kepada doror. Itu berarti masalahnya hakiki. Wa amma mujarradu tawahhumi anna tasri' yajlibu naf'an, adapun semata-mata praduga ini mujarradu tawahhumi anna itu mudhaf ilayh ya. Semata-mata menduga bahwa tasri' itu yajlibu akan menarik apa tasri' naf'an kepada manfaat, hanya dugaan min ghairi muwazanatin tanpa membandingkan bainama antara sesuatu yajlibuhu yang menarik apa yang menarik apa tasri' hu kepada emma min dororin berupa doror, fahala maka adapun ini tasri' itu binaun adalah mendasarkan ala maslahatin wahmiyah atas masalah wahmiyah itu. Jadi harus ada tawazun ya. Wa misalu hadhihi adapun contohnya ini al maslahatu adalah masalah allati yang tutawahhamu diduga apa masalah itu fisal bizauji di dalam dihapusnya atau dicabutnya suami haqqat tatliki zawjatihi kepada hak menceraikan istrinya. Fisalbi mencabut suami kepada mencabut dari suami ya, hak menceraikan istrinya. Waja'ala dan menjadi waja'li haqqit tatlik dan menjadikan hak tolak lil qadhi bagi qadhi faqat saja fi jamil hal di dalam seluruh kondisi. Kan sempat ada debat ya. Kalau cerai dikasihkan suami, enak saja suami menceraikan istrinya itu. Kalau dikasihkan sama istri, istrinya nanti menceraikan suami saya enaknya. Kalau dikasihkan kedua-duanya, tambah kacau. Wong diletakkan pada salah satu aja sudah enggak karu-karuan, apalagi diletakkan kedua-duanya, iya kan? Tambah kacau. Kalau diletakkan pada dua-duanya kan tambah sering terjadi cerai. Kalau diletakkan pada salah satu aja sudah sering cerai, apalagi kedua-duanya. Nah, bagaimana kalau diletakkan qadhi aja? Oh, sudah ada mikir begitu. Nah, masalah seperti itu sesungguhnya adalah masalah yang wahmiyah, karena belum ada tawazun. Betulkah ketika diletakkan pada tangan qadhi pasti membawa masalah itu? Belum tentu. Bisa jadi qadhinya dibayar nanti oleh istrinya dan seterusnya. Sani adapun yang kedua, antakuna ada al-masalah itu apa maslahatan amatan adalah masalah yang bersifat umum, walaysat maslahatan sahsiatan dan tidak ada apa al-masalah itu maslahatan sahsiatan adalah masalah yang bersifat individu, harus masalah yang bersifat umum, bukan masalah individu. Wal muradu bihada adapun yang dimaksud bihada dengan masalah amah ini ayat tahaqqaq teryakini atau terwujud min anna tasdi al-hukmi dari sesungguhnya pembentukan hukum fil waqi'ati di dalam satu kasus itu ya jadi bisa menarik apa tasri itu naf'an kepada manfaat li akbari adadin pada mayoritas sekelompok minan nasi dari manusia. Itu berarti masalah aman pada mayoritas, bukan semuanya ya, karena tidak mungkin kalau semuanya, pada mayoritas. Atau menolak apa tasri dororon kepada doror anhum dari akbari adadin minan nasi itu. Walaysat dan bukan apa tasri, walaysat dan tidak ada apa tasri itu limaslahati fardin untuk kemaslahatan individu al afrodin qalaila atau individu yang minimal, yang minoritas ya, individu yang minoritas, kebalikannya akbar mayoritas. Minhum dari nas. Fala yusra'u maka tidak boleh disyariatkan al-hukmu apa hukum
li'annahu karena sesungguhnya hukum itu kalau yusrahu maka tidak boleh disyariatkan apa hukum li'annahu karena hukum itu yuhaqqiqu bisa mewujudkan apa hukum maslahatan khosotan kepada masalah khosoh bi amir dengan pemimpin au azimin atau orang besar tidak boleh itu namanya masalah fardiyah karena hanya untuk amir atau orang yang besar bisorfin nanti tanpa melihat an jumhurin nas dari mayoritas manusia wa masalihihim dan tanpa melihat kepada kemaslahatan manusia fala budda maka harus antakuna ada apa al maslahatu limanfaati jumhurin nas untuk kemanfaatan mayoritas manusia salisuha wallahu a'lam Allahumma shalli ala saya hanya kasihan sama sampean capek kalau buat kuatan sampai jam 2 kuat ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Salisuha alla yu'aridu at-tashri' li hadzal maslahati hukman aw mabda'an sabata bin nas awil ijma'. Salisuha adapun yang ketiga dari syarat-syarat ihtijaj bil maslahah mursalah alla yu'aridu ialah tidak bertentangan at-tashri'u apa pembentukan hukum li hadhil maslahah terhadap maslahah itu tidak bertentangan hukman kepada hukum au mabda'an atau hukman kepada hukum lain maksudnya au mabda'an atau satu prinsip sabata yang telah ditetapkan apa hukman au mabda' ini bin nasi awil ijma' dengan nas atau ijma'. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah harus tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas atau prinsip yang ditetapkan dengan nas. Oleh situ maka tidak sah i'tibarul maslahah apa menilai maslahah allati yang tak tadi menghendaki apa maslahah itu musawatal ibni kepada setaranya anak laki-laki wal binti dan perempuan fil irsi di dalam kewarisan tak boleh itu. Kenapa di anna hadhihi karena misalnya ini ada masalah ini sehingga harus diputuskan hukum setara laki-laki dan perempuan karena ada masalah itu tidak boleh. Liana hadhihi karena ini masalah tadi itu maslahatun mulgho adalah masalah mulgho. Kenapa mulgho? Limu'aradatiha karena pertentangannya hadhihi itu nasul Quran kepada teks Al-Quran. Oleh karena itu kanat ada fatwa Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi Al-Maliki. Ada apa fatwanya Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi Al-Maliki yaitu faqihil Andalus fikih Andalus wa tilmidil Imam Malik dan muridnya Imam Malik bin Anas khati'atan adalah keliru fatwanya itu. Wadalika adapun hal tersebut anak ahada mulukil Andalus bahwa sesungguhnya salah satu raja-raja Andalus aftara pernah tidak berpuasa siapa ahad amdan dengan sengaja di Ramadan dalam Ramadan. Fa'aftahu lalu berfatwa kepada ahad itu al-imamu Yahya Imam Yahya bi'annahu bahwa sesungguhnya la kafarat tidak ada kafarat li iftarihi untuk tidak berpuasanya ahad mulukil Andalus itu illa ayyazuma kecuali apa berpuasa syahraini mutatabi'ain 2 bulan berturut-turut. Wabara dan mendasarkan fatwa kepada fatwanya al-Imam Yahya itu alal maslahata bahwa sebenarnya maslahah tak tadi menghendaki apa maslahah ada kepada ini apa illa ayyuzuma syahraini mutatabi'ain id annal maksuda karena sesungguhnya dimaksud minal kafarah dari kafarah zajrul mudnibi adalah menghentikan menghardik menghardik orang yang berdosa waradhihi dan menolak orang yang mudnib itu hatta la ya'uda sehingga tidak kembali siapa mudnib ila misli dzambihi kepada semisal dosanya wala yarda'u dan tidak tertolak tidak terhardik
hadal maliku, siapa raja tadi, la yardau tidak menolak hadal malika kepada raja itu, illa hadza kecuali ini puasa 2 bulan itu. Fama itahu, kenapa kau tidak dulu memerdekakan budak dulu sesuai dengan pendapat jumhur yang harus tertib. Fama itahu, adapun iktaknya malik itu raja itu rokobatan kepada budak, fahada yasirun alaihi, maka adapun itak itu yasirun adalah mudah alaihi atas malik, wala rad'a fihi, dan tidak ada penolakan, tidak ada mencegah atau menghardik fihi di dalam iktak, karena kalau disuruh merdekakan budak mudah saja dia itu. Fahadil fatwa, maka adapun fatwa itu bunyat didasarkan apa hadil fatwa di luar dengar ya. Dengar ya. Fahadil fatwa, maka adapun fatwa itu bunyat didasarkan apa hadil fatwa ala maslahatin atas maslahat, walakinnaha, akan tetapi masalah itu tu'aridu, bertentangan apa masalah itu lason kepada nas, li'anna nas, karena sesungguhnya nas sorihun adalah tegas fi anna kafarati man, bahwa sesungguhnya dalam kafarnya orang aftar yang tidak berpuasa siapa aman fi Ramadan, dalam Ramadan, amdan dengan sengaja, iktabur kebetulan adalah memberikan budak. Faman lam yajid fasiyamu syahrain, faman maka adapun orang lam yajid yang tak menemukan siapa aman fasiyamu syahrain, maka berpuasa 2 bulan mutatabi'ain berturut-turut. Faman lam yastati, maka adapun orang lam yastati tidak mampu siapa aman fa'id amusitina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Bila tafrikin, tanpa membedakan baina malikin, antara seorang raja yuftiru yang membatalkan puasa atau yang sengaja tidak puasa siapa malik ini, wa fakirin, dan antara fakir yuftiru yang membatalkan puasanya. Fal masalah itu, maka ada pun masalah allati yang itabaraha, menilai kepada allati ini al mufti, siapa mufti tersebut, Yahya bin Yahya al-Laitsi itu, li'ilzamil maliki, untuk mewajibkan kepada malik itu bitakfir, dengan membayar kafarat, bisyami syahrain, dengan berpuasa 2 bulan, khususan secara khusus. Masalah itu adalah masalah laisat, yang tidak ada apa masalah itu, mursalatan adalah mursalah, bahaya baka ada pun masalah itu mulghatun adalah masalah mulghat, karena bertentangan dengan nas. Ini menurut beliau ya. Kalau menurut yang tadi itu kan ada yang bilang alat tahyir, tidak alat tahdir. Kemudian dan dari sini tabayyanu, menjadi jelas apa anal maslahata, bahwasanya maslahah, wa bi ibaratin ukhra, dan dengan ungkapan lain, al wasful munasibu, sifat yang munasib, itu adalah bila menunjukkan syahidun syar'iyun, apa dalil syar'i, ala tibarihi, atas dinilainya wasful munasib, binau'in, dengan salah satu macam, min anwa'il itibar, dari beberapa macam-macam penilaian, maksudnya penilaian syar'i, bahwa maka adapun al-wasful munasib itu, al-munasibul mu'tabaru adalah munasib mu'tabar namanya, minasyari'i dari syari, atau masalah mu'tabarah. Wa huwa, adapun masalah munasib mu'tabar itu, ima al-munasibul mu'asir, ada kalanya munasib mu'asir, atau munasibul mulaim, atau munasib mulaim. Wa idza dalla, bila mana menunjukkan syahidun syar'iyyun, apa dalil syar'i, ala ilgo iktibarihi, atas mengabaikan penilaian syar'i, bahwa maka adapun munasib wasful munasib itu, al munasibul mulgho adalah nasib mulgho. Wa idza lam yadulla, bila mana tidak menunjukkan syahidun syar'iyyun pada dalil syar'i, ala tibarihi, atas penilaian wasful munasib, wala ala ilgoihi, dan juga tidak atas mengabaikan wasful munasib, bahwa maka adapun al-wasfu itu disebut al-munasibul mursal, munasib mursal. Wa bi ibaratin ukhra, dan dengan bahasa yang lain disebut dengan al-maslahatu al-mursalatu, bahwal al-maslahatul mursalatu, bahasa lainnya sama dengan munasib mursal. Al-harus subahiman, paling tampaknya kesaksian orang, layas tentunya tidak berhujjah siapa mereka, biha, dengan masalah mursalah. Dhahaba ba'du ulama'il muslimin, bermadzhab sebagian ulama-ulama muslimin, ila anal maslahatal mursalata, bahwa sesungguhnya masalah mursalah allati yang lam yashhad, tidak menyaksikan syahidun syar'i pada dalil syar'i,
ala bi'tibariha dengan menilai maslahah itu, wala bi'ilghaiha dan juga tidak dengan mengabaikan maslahah, la yubna tidak bisa dipijakan alaiha atas maslahah mursalah tasrihun apa tasrih. Ada orang yang menolak. Apa alasannya? Wa daliluhum, adapun dalilnya man itu amroni adalah dua hal. Al awwalu, adapun yang pertama, anna syariat bahwasanya syariat ra'at telah memelihara apa syariat kulla masalihin nas kepada seluruh kemaslahatan manusia binususiha dengan tek-teknya syariat wa bimana dengan sesuatu arsadat yang menunjukkan apa syariat ilaihi kepada emak nyatanya minal qiyas berupa qiyas wa syari' adapun syari' lam yatruk tak meninggalkan siapa syari' annasa kepada manusia sudan dengan sia-sia walam yumahil dan tidak mengabaikan apa syari' ayyata maslahatin kepada masalah apapun min ghairi irsyadin tanpa memberikan petunjuk ila tasri' kepada tasri' laha terhadap masalah. Fala maslahata, maka tidak ada satu maslahah pun illa walaha kecuali ialah bagi maslahah itu syahidun adapun dalil minasyari'i dari syari' bi'tibariha dengan menilai maslahah itu. Wal maslahatu adapun maslahah allati yang la syahida tidak ada dalil minasyari' dari syari' bi'tibariha dengan menilai maslahah itu laisa tidak ada apa maslahah fil haqi kepada hakikatnya maslahatan ialah maslahah. Wa ma dan tidak ada ia apa masalah itu illa maslahatan wahmiyatan atau maslahatun wahmiyatan boleh illa maslahatan wahmiyatan kecuali masalah yang bersifat praduga. Oleh sudah tidak sah bina utasri apa membangun tasri alaiha atas masalah wahmiyah ini. Yang alasannya masuk akal juga ini karena seluruh masalah itu pasti sudah ada dalil syariatnya karena Allah tidak mengabaikan satu masalah pun katanya. Maksudnya ada pun yang kedua, anak tasri' apa maksudnya tasri' binaan ala mutlaqil maslahah didasarkan atas semata-mata maslahah fihi ia di dalam tasri' binaan ala mutlaqil maslahah itu fathu babil adapun membuka pintu li ahwa'i dawil ahwa terhadap kepentingan orang yang memiliki kepentingan ahwa hawa atau kepentingan dawil ahwa orang-orang yang memiliki kepentingan minal wulati dari penguasa wal umarah dan pemimpin wal rijalil ifta dan tokoh-tokoh fatwa fabatu haulai maka adapun sebagian mereka itu yakni penguasa pemimpin dan rijal-rijal ifta ini qad yaglibu kadang-kadang menguasai alaihim atas mereka al hawa apa hawa nafsu wal gharadu dan tujuannya sendiri kepentingannya sendiri. Fayatakhayyalun lalu menghayalkan, mengimajinasikan siapa mereka al-mafsada kepada mafsada, menghayalkan masalihah kepada maslahah karena tertutup oleh kepentingannya itu. Wal masalih sementara ada pun masalih umurun takdiriyatun adalah hal-hal yang bersifat takdiri relatif tahtalifu yang berbeda apa masalih itu bistilafil araf dengan perbedaan pendapat wal bi'ah dan lingkungan. Fafathu babut tasri' maka adapun membuka pintu tasri' limutlaqil maslahah untuk semata-mata maslahah. Fathu babit syarri adalah membuka pintu kejahatan atau membuka pintu kejelekan. Sepertinya masuk akal juga dalil ini. Wadhahiruli tapi ini wadhahiruli adapun yang zahir bagi saya wa tarjihu bina tasri' adalah mengunggulkan bina tasri' membangun tasri' alal maslahatil mursalah atas masalah mursalah. Dan kalau sesungguhnya dalam yuftah bila mana tidak dibuka hadal babu apa pintu ini jamadat tasyri'ul islamiyu maka menjadi jumud menjadi beku apa tasyri' al islami wa waqafa dan terhenti an musayyaratil azman wal bi'at dari mengikuti perjalanan zaman wal bi'at dan lingkungan musayyarah mengikuti perjalanan azman zaman waktu wal bi'at dan lingkungan. Wa man qala adapun barang siapa yang mengatakan sepahaman inna kulla juz'iyatin bahwa semuanya seluruh kasus-kasus min juz'iyati masalihin nas dulu. Sesungguhnya persoalan-persoalan apa ya juz'iyah itu hal-hal yang bersifat juz'i ya kan iya juz'i min juz'iyati masalihin nas dari hal dari kemaslahatan manusia maksudnya jenis-jenis kemaslahatan manusia
fi ayyi zaman, dalam zaman manapun, wa fi ayyi bi'atin, dalam lingkungan manapun, qad ra'aha, sungguh telah menjaga kepada juz'iyah itu, asari siapa syarih, wa syara'a dan mensyariatkan siapa syarih, binususi dengan teksnya syarih, wa mabadi'ihi al-aman, dan prinsip-prinsipnya syarih al-amat yang umum, ma yashhadu laha wa yulaimuha, ma terlalu ma kepada sesuatu, ma menjadi maf'ul di syara'a, syara'a binususi wa mabadi'ihi al-amati, ma kepada sesuatu yashhadu yang menyaksikan apa ma ini, atau ma yashhadu maksudnya sesuatu yang menjadi dalil, yashhadu yang menyaksikan apa ma laha kepada kulli juz'iyah, wa yulaimuha dan sejalan apa ma ini hal kepada kulli juz'iyah. Orang yang mengatakan seperti itu, bahwa setiap kemaslahatan manusia di dalam zaman manapun dan waktu manapun telah diperhatikan oleh syarih, faqalu maka adapun perkataan man itu la yu'ayyiduhu al-waqi'u, tidak mendukung kepada qauluhu itu al-waqi'u, apa kenyataannya tidak begitu. Fa inna maka sesungguhnya mimma la raiba, dari sesuatu yang tidak diragukan lagi, fihi di dalam ma, anna ba'dal masalih, bahwa sesungguhnya masalah-masalah allati tajuddu, yang baharu apa allati ini, la yazharu allati tajuddu, yang baru apa allati ini, masalah ini, la yazharu tidak tampak syahidun syar'i pada dalil syar'i, ala tibari hadatiha, atas penilaian maslahah itu, datiha maslahah itu sendiri. Banyak masalah-masalah sekarang yang kalau kita carikan marojeknya di dalam Quran dan hadis tak ditemukan. Dengan demikian harus dibuka maslahah mursalah. Wa man khaufa minal abas, adapun orang khaufa yang takut siapa man minal abas dari main-main dengan hukum, wa zulmi dan zalim, wa tibail hawa dan mengikuti hawa, bismil maslahatil mutlaqah, dengan atas nama maslahah mutlaqah atau maslahah mursalah, yudfa'u khaufuhu, maka bisa ditolak khaufuhu apa ketakutannya man itu, bi anal maslahatal mutlaqah, bahwasanya maslahah mursalah la yubna tidak dibangun alaiha atas masalah mursalah tasrihun apa tasrih illa idza tawaffarat, kecuali telah terpenuhi fiha di dalam al maslahah itu asyurutus salasatul lati bayyanaha, apa syarat-syarat yang tiga allati bayyanaha yang telah menjelaskan siapa kami kepada allati, wahya adapun syarat as-salata itu antakuna ada al-maslahatu wa maslahatun amat, maslahatan amatan adalah masalah amat, hakikatan lagi hakikoh. Itu syarat pertama. Yang kedua, la tukhalifu nassan syar'iyyan, tidak bertentangan maslahatan amatan hakikatan. Itu syarat kedua ya, amatan sendiri, hakikatan sendiri. La tukhalifu, ini syarat ketiga. La tukhalifu tidak bertentangan apa al-maslahatu nassan kepada nas syar'iyyan yang syar'i, wala mabda'an syar'iyyan dan juga tidak bertentangan pada prinsip-prinsip syar'i. Qala Ibnu Qayyim, berkata siapa Ibnu Qayyim di dalam kitab A'lamul Waqi'in, minal muslimin, dari orang-orang muslimin, man adapun orang farratu yang lengah, siapa man itu yang lengah, farratu lengah ya, fi ri'atil maslahatul mursalah, di dalam menjaga masalah mursalah, faj'alu lalu menjadikan siapa muslimin ini syariat kepada syariah, qasiratan kepada terbatas, la taqumu tidak mampu menjamin apa masalah apa syariah itu, tak mampu menjamin bimasalihil ibad terhadap kemaslahatan hamba, muhtajatan tadulu bimasalihil ibadi muhtajatan ila qasiratan la tusulil ibad, faj'alu syari'ata qasiratan la taqumu bimasalihil ibad muhtajatan ila ghairiha wasadu ala musim terupatnya. Apa artinya muhtajatan? La taqumu bimasalihil ibad. Qasiratan muhtajatan butuh ila ghairiha kepada selain tak ketemu ini gimana ini, la taqum faj'alu asy-syari'ata qasiratan la taqum masalil ibad,
muhtajatan ila ghairiha. Jadi apa maknanya ini? Qasiratan muhtajatan ila ghairiha. Tidak enak tak nyambung. Ya. Jadi apa ini? Dari mana? La takum fil ibad muhtajatun. Tak nyambung. Oke, karena tak nyambung dibiarkan dulu. Ya maksudnya kalau orang farrotu tidak memperhatikan masalah mursalah, maka mereka konsekuensinya syariah itu hanya terbatas gitu. Terbatas, tidak mampu menjamin kemaslahatan hamba. Wasaddu, dan menutup siapa mereka? Mereka al-muslimin itu ala anfusihim, atas dirinya mereka, menutup turukon kepada metode-metode sahihatan yang sahih, min turukil haqqi, dari metode-metode kebenaran, wal adli, dan keadilan. Wa minhum, dan sebagian dari mereka muslimin, man, adapun orang afrotu, yang keterlaluan. Jadi di satu sisi lengah, tidak mau menggunakan masalah mursalah, di sisi yang lain keterlaluan menggunakan masalah mursalah. Fasawabu, lalu membolehkan siapa mereka ma, kepada sesuatu, yunafi, yang menafikan apa ma ini syara Allah, kepada syariat Allah. Wa ahdatsu, dan menciptakan siapa mereka itu syarran tawilan, kepada kejahatan yang lama, wa fasadan aridan, dan kerusakan yang yang lebar, kerusakan yang meluas maksudnya. Wa fasadan aridan, dan kerusakan yang meluas. Kalau NO itu masuk yang farrotu, enggan menggunakan masalah. Kalau jaringan Islam liberal itu afrotu, jadi keterlaluan, sehingga membuat apa saja walaupun bertentangan dengan teks-teks Al-Quran maupun hadis. NU tidak mau, pokoknya hukum itu tidak boleh kemana-mana gitu. Bagaimana caranya? Ya menggunakan masalah musalah, tapi dengan syarat-syarat gitu. Adalul sabi, ada dalil yang ke-7. Al-urfu adalah uraf. Ta'rifuhu, definisi uraf, anwa'uhu, macam-macam hukmuhu.